Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Graciela dengan NIM 120 122 4180. Di sini saya akan menyampaikan pendahuluan dari pentingnya penerapan manajemen kesehatan, keselamatan, dan kerja atau SMK 3 dalam industri makanan. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya. K3 dalam industri makanan menekankan pengendalian bahaya secara preventif dan sistematis melalui identifikasi, penilaian, serta pengendalian resiko. Penerapan K3 di industri makanan semakin penting karena konsumen menuntut produk yang aman dan diproduksi dengan menjaga keselamatan pekerja. Sementara perusahaan harus meningkatkan efisiensi dan memenuhi regulasi keselamatan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa kegagalan K3 dapat menimbulkan kerugian ekonomi, resiko hukum, penurunan produktivitas, sehingga K3 menjadi elemen strategis yang penting dalam pengelolaan di industri makanan modern. Lalu di sini ada batasan masalahnya. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan hanya pada penerapan keselamatan kerja atau K3 dalam industri makanan. Lalu di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proses produksi di industri makanan. Yang kedua ini adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi K3 dalam industri makanan. Lalu yang ketiga ada bagaimana penerapan K3 berkontribusi terhadap peningkatan keamanan pangan dan produktivitas pekerja. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah menganalisis penerapan K3 pada proses produksi di industri makanan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kesehatan keselamatan kerja. Lalu yang ketiga yaitu menilai kontribusi penerapan K3 terhadap keamanan dan produktivitas kerja. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian ilmiah dalam bidang manajemen industri, terutama yang berkaitan dengan penerapan K3 di sektor industri makanan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi selanjutnya yang membahas topik serupa. Kemudian saya adalah Jasmine yang akan membahas bagian kajian pustaka, di mana industri pengolahan makanan memiliki tingkat operasional yang sangat kompleks sehingga industri makanan ini menjadi salah satu sektor dengan tingkat risiko yang cukup tinggi dikarenakan penggunaan alat berbobot berat seperti alat pemotong, alat berkecepatan tinggi, bahan kimia, serta lingkungan kerja yang cukup lembab dan licin. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahimat dan Ansar pada tahun 2022 menyatakan banyak kecelakaan yang terjadi karena kelalaian sebuah prosedur K3 serta manajemen yang belum optimal dalam pengimplementasian standar keselamatan. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Sujahta dan rekan-rekannya pada tahun 2015 menyatakan bahwa industri makanan membutuhkan protokol K3 yang sangat ketat untuk menangani bahaya secara spesifik seperti pemaparan bahan kimia industri serta kebisingan mesin. Oleh karena itu, penerapan program K3 bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keselamatan pekerja dan juga produktivitas sebuah perusahaan. Karena komitmen yang lalai dapat meningkatkan potensi terjadinya tindakan yang tidak aman oleh karyawannya tersendiri. Selanjutnya saya akan bahas mengenai dampak dan faktor penentu dalam sistem manajemen K3. Implementasi sistem manajemen K3 memberikan dampak yang signifikan baik secara keselamatan maupun secara operasional sebuah perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan rekan-rekannya pada tahun 2025 menyimpulkan
bahwa K3 yang diterapkan secara efektif dapat menurunkan tingkat risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan reputasi sebuah perusahaan. Selain itu, dukungan pemerintah dan komitmen internal dari sebuah perusahaan menjadi salah satu faktor penentu yang sangat berpengaruh dalam efektivitas terjadinya SMK 3 atau sistem manajemen K3 dalam sebuah perusahaan. Itu dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan teman-temannya pada 2019. Nah, dari literatur yang ada dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan K3 tidak hanya berdasarkan peralatan maupun prosedurnya saja, tetapi juga dari budaya dan komitmen keselamatan yang dilakukan oleh karyawan dan internal perusahaan itu sendiri. Pada halaman 3.1 ini saya akan menjelaskan mengapa penerapan sistem manajemen K3 sangat penting dalam industri makanan. Pada industri makanan, penerapan sistem manajemen K3 memiliki peran yang sangat penting karena proses produksinya mengandung banyak potensi bahaya, seperti mesin yang beroperasi pada suhu tinggi, alat pemotong yang tajam, penggunaan bahan kimia, ataupun lingkungan kerja yang tidak selalu aman yang dapat menimbulkan resiko bagi para pekerjanya. Banyaknya kasus kecelakaan pada tempat kerja atau di tempat kerja biasanya berasal dari tindakan yang tidak aman atau kondisi yang kurang mendukung keselamatan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan yang memadai seperti mengawasi proses kerja dan memastikan pekerja selalu menggunakan APD dengan benar. Dengan diterapkannya sistem manajemen K3 secara konsisten, perusahaan bukan hanya melindungi para pekerjanya, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas produk dan juga memperkuat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini juga menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Pada halaman 3.2 ini saya akan membahas tentang elemen K3 yang paling penting untuk diterapkan. Untuk memastikan sistem manajemen K3 berjalan secara efektif, ada beberapa elemen utama yang harus diperhatikan. Contohnya yang pertama, komitmen manajemen, karena budaya keamanan harus dimulai dari pimpinannya. Yang kedua, pelatihan dan edukasi agar para pekerjanya itu memahami cara bekerja yang aman. Lalu yang ketiga, ada identifikasi bahaya dan pengendalian resiko agar potensi bahaya dapat ditemukan lebih awal. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan APD, karena APD itu menjadi pelindung dasar untuk meminimalkan cedera. Pada bagian 3.3 ini saya akan membahas tentang masalah yang umum terjadi dalam UMKM ataupun perusahaan makanan. Walaupun sistem manajemen K3 sangat penting, pada banyak UMKM dan perusahaan makanan masih ditemukan berbagai permasalahan terkait penerapannya. Contohnya, area kerja yang tidak tertata atau berantakan sehingga menyulitkan alur kerja dan meningkatkan resiko kecelakaan. Lalu yang kedua juga ada masalah yang sering terjadi itu pekerjanya tidak memakai APD atau bahkan perusahaannya tidak menyediakan APD yang memadai atau tidak cukup jumlahnya. Lalu ada ketiga, tidak adanya SOP K3 secara tertulis sehingga membuat para pekerjanya tidak memiliki panduan kerja yang jelas. Lalu pelatihan yang minim juga memperburuk kondisi yang ada. Lalu ditambah lagi masih adanya aktivitas mengangkat barang secara manual tanpa alat bantu. Itu juga dapat menyebabkan cedera otot dan kecelakaan lainnya. Lalu di bagian 3.4 ini saya akan membahas solusi dari permasalahan yang sebelumnya. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis seperti salah satunya yaitu dengan menyusun SOP K3 yang lengkap dan mudah dipahami oleh seluruh para pekerjanya. Lalu yang kedua juga pelatihan rutin juga perlu dilakukan agar pengetahuan keselamatan kerja selalu diperbarui. Lalu juga perusahaan harus menyediakan APD dalam jumlah yang cukup
Dan juga perusahaan juga harus memastikan para pekerjanya menggunakan APD melalui pengawasan yang ketat. Lalu diadakannya perbaikan ulang tata letak area produksi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih rapi, aman, dan nyaman. Selain itu, identifikasi bahaya secara berkala juga perlu dilakukan agar setiap potensi risiko dapat segera diatasi sebelum menimbulkannya masalah. Pada bagian 3.5 ini saya akan membahas tentang dampak positif. Dengan menerapkan sistem manajemen K3 secara konsisten, perusahaan dapat merasakan banyak sekali keuntungan. Salah satu manfaat yang paling terlihat adalah berkurangnya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain meningkatkan keselamatan, kualitas dan keamanan produk juga semakin baik sehingga perusahaan dapat dipercaya oleh konsumen. Lalu penerapan sistem manajemen K3 juga mendorong produktivitas karena pekerja merasa lebih aman dan nyaman. Tidak hanya itu, kepatuhan terhadap regulasi juga semakin mudah dicapai dan perusahaan dapat mengurangi pengeluaran yang berkaitan dengan kerusakan maupun kompensasi akibat kecelakaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya sebelumnya. Jadi pada kesimpulan kali ini, kenapa SMK3 ini sangat penting? Karena di industri makanan itu banyak sekali resiko yang bisa terjadi. Contohnya bisa alatnya yang tajam, kita bisa terkontaminasi bahan kimia sangat banyak dan membuat lantai produksi menjadi licin. Oleh karena itu, kalau tidak diatur dengan SMK3-nya dengan benar, maka banyak sekali risiko kerja yang bisa terjadi. Dengan demikian, SMK3 ini kecelakaan bisa ditekan, terus keselamatan kerja menjadi terjangkau, dan juga bisa produk yang dihasilkan bisa menjadi lebih maksimal. Oleh karena itu, SMK3 ini bukan hanya sekedar tentang keselamatan kerja, tetapi SMK3 ini bisa mengubah reputasi perusahaan yang tadinya buruk bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi kenyataannya masih banyak masalah seperti APD-nya yang belum layak pakai, SOP-nya yang masih belum jelas, pelatihannya yang kurang, dan juga budaya K3 yang masih lemah di perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri makanan. Makanya implementasi SMK3 ini perlu benar-benar diperkuat. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang saran-saran yang bisa dibenahi dari penjelasan yang saya sebelumnya. Yang pertama, ada saran untuk peneliti. Si peneliti ini bisa mengembangkan metode yang lebih banyak lagi dan lebih variatif untuk memberikan metode yang lebih menarik dan efektif. Contohnya seperti simulasi dan langsung praktik langsung sesuai dengan kebutuhan SMK3 ini. Lalu juga meneliti bagaimana teknologi bisa memperkuat penerapan SMK3. Yang kedua, ada saran untuk pemerintah. Jadi pemerintah ini perlu meningkatkan pengawasan, terus adanya pendampingan ke perusahaan, dan juga memberikan intensif bagi perusahaan yang sudah patuh terhadap SMK3 tersebut. Dan terakhir untuk pemerintah adalah bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya SMK3 ini supaya masyarakat kesadarannya lebih tinggi untuk keselamatan kerjanya. Yang terakhir, saran untuk perusahaan makanan adalah yang paling penting komitmen dari perusahaan tersebut. Artinya mereka harus mempunyai SOP-nya yang jelas, APD-nya yang layak pakai, dan juga mengadakan latihan rutin untuk membahas SMK3. Setelah itu harus lancar dalam berkomunikasi antar tiap divisi. Contoh bisa juga menggunakan poster tentang himbauan SMK3 pada saat melakukan pekerjaan. Setelah itu adanya
briefing aktivitas setiap pagi yang dimana selalu mengingatkan betapa pentingnya SMK 3 harus diterapkan di lingkungan pekerjaan. Tujuannya adalah supaya budaya K3 ini bisa benar-benar diterapkan di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Pada salindia terakhir, di sini ada daftar pustaka. Kita mengambil 4 daftar pustaka. Yang pertama itu ada Rohim dan Azhar, diterbitkan pada tahun 2022, membahas tentang analisis penerapan sistem manajemen dan kesehatan keselamatan kerja. Dan setelah itu ada Hasan, Yinke, Ahmad, dan Ilyas yang diterbitkan pada tahun 2019. Yang ketiga itu dari Profesor A pada tahun 2015 penerbitannya, dan terakhir ada Rohimat dan Azhar yang diterbitkan pada tahun 2022. Mungkin sekian dari presentasi yang kita bisa paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.